Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai tentang materi akidah akhlak untuk Madrasah Ibtidaiyah di kelas 6 berkenaan dengan materi mengenal Allah dengan Asmaul Husna, yakni Al-Ahad dan As-Somad. Oleh karena itu, yuk simak terus video kita kali ini. Pertama adalah Al-Ahad. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Al-Ahad itu? Al-Ahad, teman-teman sekalian, adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, yang artinya esa ataupun tunggal. Sehingga Allah Al-Ahad berarti Allah Maha Esa, artinya bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni Al-Ahad bisa kita jumpai di dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa, yang tersendiri dengan kesempurnaan. Karena keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang membuat para nabi dan penyeru kebenaran dimusuhi oleh semua penyembah berhala dan penganut kemusyrikan. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya, masih ada Tuhan lain yang ditaati aturannya, diberikan sesajian, disembah dengan segenap pengabdian, sehingga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dicemari dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan, dengan keimanan yang kokoh, pengucapan melalui lisan dan pengamalan dengan kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad atau Esa. Hal ini dibuktikan oleh para nabi dan para rasul pada masa dahulu. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh orang kafir Quraisy untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 minggu dan 1 minggu berikutnya sama-sama pula menyembah berhala. Hal ini ditolak oleh Nabi karena sama saja dengan menganggap adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah dengan keimanan dan ketauhidan yang dimilikinya menyebabkan ia mempunyai keberanian yang luar biasa. Siksaan dari majikannya tidak mampu memenjarakan hatinya. Dengan lantang ia mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Hal ini merupakan keteladanan bagi kita bahwa dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun sulitnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa adalah tetap Tuhan kita. Dua nama Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad sama-sama menunjukkan keesaannya. Maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat mulia, agung, besar dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengan zatnya dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak boleh dipersekutukan dalam hal apapun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang agung sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak menyandang segala kesempurnaan. Sifat atau nama Allah As-Somad. Apa itu As-Somad? Jika melihat di dalam terjemahan surat Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Somad, bahwasanya Allah itu adalah tempat berharap, meminta, bergantung segala sesuatu. Allahus Somad. Kata As-Somad ini mencakup seluruh kebutuhan segala makhluknya, terutama manusia. Allahus Somad, karena Allah adalah yang maha sempurna, yang maha segalanya. Jadi tentulah kita harus meminta kepada
yang maha segalanya. Dia yang maha pencipta, dia yang maha kekal, dia yang maha kuat, dia yang maha pengasih, dan dia yang maha penyayang. Maka kita dituntut, diharuskan untuk meminta kepadanya, meminta pertolongan, meminta rizki, meminta segala kebutuhan-kebutuhan kita, berharap segala di dalam kehidupan kita tentunya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.